yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Kriat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Kriat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghijau, aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Geleber, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Ini Bapak Ibu yang materi yang saya pelajari di calon penggerak modul 1.1 itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini pembelajarannya berarti kita itu intinya menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah menerapkan tingkat sosio-kultural, tingkat biomanungkasok dan tuturi handayani secara seimbang. Artinya di sini tinggal sosio dari situ yang di depan kita itu memberi contoh atau panutan, yang di tengah itu kita membangun semangat, dan di belakang kita memberi dukungan atau dorongan kepada siswa. Tujuan pendidikan
menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Pendidikan haruslah menganut asas trikon. Di sini kontinuitas satu, berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Yang kedua, konvergensi, pendidikan manusiakan manusia. Yang ketiga, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Itu yang modul 1.1. Yang modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Di sini untuk menjalankan filosofi Amo Ki Hajar Dewantara, ingat filosofi Tulodo ingat Jomanung Karso dan Tutuli Handayani, pendidik harus menguatkan nilai dan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai guru penggerak itu ada 5. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaboratif. 5. Inovatif. Peran guru penggerak itu ada 6. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Mewujudkan kepemimpinan murid. 4. Mendorong kolaborasi. 5. Menjadi kop bagi guru lain. 6. Menggerakkan komunitas praktisi. Itu yang modul 1.2. Ini yang modul 1.3. Itu masalah visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk mencapai murid impian sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Diperlukan rumusan visi mengenai murid dan lingkungan belajar sesuai impian. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan intuisi apresiatif menggunakan tahapan baca. Tahapan dalam IA itu B, itu baca itu kepanjangan B, itu buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali inti. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi yang saya sebagai guru penggerak, visi saya terwujud peserta didik beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti luhur, cerdas, inovatif, dan berkarakter pelajar Pancasila dalam pembelajaran yang menyenangkan, merdeka belajar. Prakasa perubahan yang saya lakukan selama saya di calon guru penggerak, saya berfokus pada visi peserta didik berkarakter pelajar Pancasila, dimensi mandiri, berupaya untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa SMK Negeri Klaten melalui pembiasaan positif dan pembelajaran berpihak pada murid. Itu tadi yang modul 1.1 sampai modul 1.3. Ini saya hubungkan, saya simpulkan keterkaitan materinya. Itu sebagai guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid.
Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inklusif apresiatif atau pendekatan berbasis kekuatan kolaboratif dengan tahapan belajar. Itu yang materi modul 1.1 sampai 1.3. Terus ini nanti saya lanjutkan dengan modul 1.4 untuk tugas saya yang aksi nyata ini. Di sini saya aksi nyata saya di budaya positif yang saya terapkan itu nanti ini saya bacakan dulu materinya, nanti saya lihatkan, saya tanyakan video yang saya aksi nyata saya sudah saya lakukan. Ini saya paparkan dulu materi modul 1.4 budaya positif. Budaya positif berdasarkan manajemen perubahan yang telah dilaksanakan akan menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Tujuannya mempelajari budaya positif: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif dan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Di sini budaya positif itu ada beberapa: disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Rosen, disiplin positif diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan. 2. Penerapan disiplin positif sebagai upaya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengajukan nilai-nilai kebajikan universal yang dilatar belakangi motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Teori kontrol, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan setiap pembuatan memiliki tujuan. Dalam teori tersebut merumuskan beberapa konsepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa protes dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Diana Rosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, antara lain: 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain.
4. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Alfie Horn mengungkapkan baik penghargaan maupun hukum adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Jadi tidak masalah hukuman, sebaiknya kita itu sebagai guru menghindari. Jangan sampai kita itu sampai menghukum siswanya atau muridnya itu sampai memalukan diri dan menyakiti hati siswanya. Itu ya Bapak Ibu guru. Saya lanjutkan lagi. Posisi kontrol. Dalam menerapkan disiplin positif yang berpusat pada murid, Gianna Bosen dengan pendekatan institusi ada 5 posisi kontrol, antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia mempunyai tujuan tertentu. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. 4. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. 5. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas menjadi fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Ini adalah video yang saya terapkan di kelas saya di jurusan perhotelan. Ini ya Bapak Ibu guru, saya membuat kesepakatan kelas, kesepakatan belajar di kelas.
Itu mengumpulkannya bebas ya Bu? Itu pendapatnya masing-masing murid Bu. Nanti dijadikan kesepakatan antara kelas, nanti dikumpulkan pendapatnya. Ya, ini nanti dari pendapatnya siswa atau murid yang masuk di depan tadi, terus dijadikan satu menjadi kesepakatan di kelas. Ini yang kemarin saya buat itu ada 8 kesepakatan. Ini mau saya angkat hanya segitu aja, nanti enggak durasinya lama. Itu contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas di jurusan kedokteran. Saya awal semester kemarin sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti misalkan murid atau siswa yang melanggar, berarti kan sudah ada kesepakatan kelas. Berarti kita tinggal menunjukkan bahwa ini kemarin sudah kesepakatannya kita bersama. Nanti misalkan ada yang melanggar, kita yakinkan itu dulu bahwa dia menyadari tidak melanggar kesepakatan kelas. Itu ya, keyakinan kelas. Boleh bertanya Bu? Nanti sebentar ini saya lanjutkan dulu materinya. Nanti boleh bertanya. Sekarang nanti saya paparkan dulu yang budaya positif. Itu tadi contoh keyakinan kelas. Kita sebagai guru diharapkan membuat kesepakatan kelas sebelum awal pembelajaran. Jadi nanti biar siswa itu tahu apa kesepakatan di kelas. Kita lanjutkan materi berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menangani dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan menghargai dirinya. Ini saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Ini ada YouTube-nya. Sebentar ini saya cut dulu. Ini tugas saya di ini akan
Tadi contohnya kasus itu tadi contoh yang segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas. Misalkan ada murid yang sering terlambat masuk kelas, saya itu menerapkan segitiga restitusi. Ini tahap segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, atau kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, yaitu tadi yang saya tanyakan di YouTube tadi. Saya pakai segitiga restitusi, sudah saya terapkan di kelas 12 pembuteran. Itu kasusnya, contoh kasusnya Selvi yang sering terlambat masuk kelas. Saya panggil, tidak hanya sendiri, tidak melalui banyak siswa, hanya privat. Saya panggil, saya tanyai, kok kenapa terlambat masuk kelas terus? Itu kan pasti siswanya pasti ada alasannya mengapa dia datang terlambat. Terus saya sebagai guru ya saya juga pernah melakukan seperti itu dulu. Jadi kan jelas kita juga pernah melakukan. Jadi siswa tidak terlalu down masalah dia kok sering terlambat. Jadi kita juga menghargai siswanya biar besok lagi tidak mengulangi terlambat ke sekolah. Maka kita tahu alasannya apa, karena begadang main HP terus. Jadi kan rumah sendiri, orang tua tidak ada sehingga tidak ada yang makan. Iya, betul. Seperti itu, makanya kita sebagai guru tidak usah langsung memarah di depan teman-temannya, karena satu, mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Terus rasa sakit hatinya kan, di situ sudah terlambat, kok kita malah menambahi lagi sebagai guru. Sebaiknya nanti kita panggil sendiri. Itu ya Bu Ibu tadi, Bapak Ibu itu tadi YouTube segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas, khususnya yaitu jurusan kedokteran. Ini materi yang saya sampaikan untuk hasil nyata saya di budaya positif. Kalau Bapak Ibu mau tanya, silahkan. Saya tadi kemarin mau tanya Ibu. Boleh, Makasih Bu waktunya yang diberikan pada saya. Tadi Bu Mira
memanggil siswa yang sering terlambat. Mungkin alasannya di rumah sendiri, Bapak Ibu kerja di Jakarta sehingga tidak ada yang membangunkan. Pada umumnya siswa kan punya HP hanya untuk gaji-gajian, untuk yang lainnya bukan untuk alarm. Saya biar bangun pagi, biar untuk fasilitas sekolah bangun pagi biar berangkat tidak terlambat. Biasanya pertama sudah dipanggil, kedua terlambat pagi, terlambat lagi, lalu bagaimana tindak lanjutnya? Terima kasih Bu Ira. Ya, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Ya, kita menerapkan segitiga restitusi itu kan sudah beberapa kali Bu. Kita sebagai guru kan tidak hanya satu kali untuk dipanggil. Ya, saya amati dulu, saya di kelas, oh ini misalkan selfie 1, 2, sampai 3 kali atau lebih baru kita panggil. Terus kita dudukkan, kita panggil sendiri, kita dudukkan, kita kita jelaskan alasannya apa kok dia itu terlambat. Jadi kita tahu Bu nanti apa alasannya kok dia terlambat. Terus setelah itu kalau Bu itu nanti kan kita kan sudah buat kesepakatan kelas, kesepakatan belajar di kelas. Nah kita ingatkan lagi siswanya, misalnya tadi apakah kamu masih mengingat kesepakatan belajar di kelas? Kan dia pasti oh iya Bu. Nah kita dia sudah mengakui bahwa dia itu melanggar kesepakatan belajar di kelas. Jadi udah itu sendiri nanti sudah memberi solusinya sendiri. Berarti besok tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu Bu. Tidak kita manggil siswa baru satu misalnya dipanggil tidak. Karena sudah beberapa kali. Gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Dah ya, saya akhiri dulu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, ini saya tutup dulu yang modul 1.4 untuk aksi nyata saya budaya positif. Saya akhiri dulu. Terima kasih ya Bu Mari dan Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lanjutkan yang tugas saya di silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Yang tadi budaya positif tadi sudah Bu Mari. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu. Oh iya, monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Ibu Mira memaparkan materi terutama yang 1.4 hanya memberi masukan atau mungkin nanti merupakan masukan atau pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa di dalam penjelasan tadi ada yang namanya hukuman dan penghargaan atau reward. Apakah hukuman dan reward itu masih diperlukan? Kemudian contoh di dalam misalnya saya membawa pelajaran matematika, kemudian kami memberikan contoh soal, kemudian siswa mengerjakan di papan tulis. Kebetulan apa yang dikerjakan oleh siswa itu nilainya benar. Apakah kami dari pihak guru tidak bisa memberikan reward? Reward tidak harus dalam bentuk barang atau uang, tapi support kepada siswa. Misalnya bagus, terima kasih, ucapan bagus, terima kasih, atau mungkin minta applause dari teman-temannya. Karena kami belum tahu persis kalau dulu pada saat kami praktek mengajar dan seterusnya, pada saat ada kepala sekolah menilai kinerja guru, kemudian pengawas juga pernah masuk menilai kinerja guru. Kebetulan salah satunya dulu saya pernah dimasuki oleh pengawas pada saat mengajar. Itu disampaikan apabila siswa sudah mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, minimal guru harus memberikan reward dalam bentuk, bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk support atau motivasi atau pemberian penghargaan, tapi dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk barang. Nah, ini yang saya tanyakan karena tadi dikatakan bahwa hukuman dan
dan reward itu sudah tidak diperlukan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang disiplin siswa, apakah yang diterapkan disiplin ini hanya di kelas ibu sebagai kelas yang digunakan untuk calon guru penggerak, atau disiplin yang digunakan untuk lingkungan sekolah secara keseluruhan? Karena kita tahu di sekolah kita punya aturan, punya tata tertib, punya BP dan sebagainya. Nah, kalau misalnya itu hanya di lingkungan kelas ibu yang ibu ajarkan sebagai kelas percontohan, berarti belum secara menyeluruh. Jangan sampai nanti terjadi hukuman itu berlipat ganda. Contoh, kita berbicara kenyataan bahwa kita punya buku tata tertib. Jika seorang siswa terlambat atau siswa melanggar, itu akan diskor karena masing-masing siswa mempunyai buku pelanggaran tata tertib. Kemudian akan dipanggil ke guru BP dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di lingkungan sekolah dia sudah mendapatkan skor, apakah dia masuk ke kelas itu harus mengikuti lagi kesepakatan yang ada? Apakah ini harus dia mengikuti lagi kesepakatan yang ada? Kemudian yang berikutnya, kita melihat kenyataan saja di lapangan. Ada kelas yang sudah memperoleh kesepakatan, tapi masih banyak juga pelanggaran di kelas tersebut. Nah, ini kan berarti memerlukan penjelasan kepada siswa secara keseluruhan, sehingga siswa bisa memahami kesepakatan yang sudah ada di kelas dan tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Intinya harusnya kesepakatan di kelas selaras dengan tata tertib yang ada di sekolah. Kalau memang semua kelas sudah menyepakati kesepakatan kelas dan setiap ada masalah selesai di kelas tersebut, berarti kita tidak perlu lagi buku tata tertib, karena setiap siswa melanggar selesai di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Usmati. Menurut dari yang saya pelajari di calon guru penggerak, itu yang tadi yang pertanyaan satu tadi kan masalah hukuman dan penghargaan atau reward ya. Hukuman atau penghargaan yang ditanyakan Pak Usmati, kalau yang saya pelajari itu hukuman itu sebaiknya memang dihindari. Karena apa? Nanti kalau memalukan siswa atau nanti siswa itu down. Ini saya mau memaparkan 5 posisi kontrol. 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini guru berbuat, misalnya penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Membuat orang merasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Pemantau, apa peraturannya? Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, penghukum memberontak, menyalahkan orang lain berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong,
juga diawasi. Manajer menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Memantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid, penghukum, mengulangi kesalahan. Membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau, menitik beratkan pada saksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Menguatkan dan fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Identitas gagal. Identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. 1. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. 2. Hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. 3. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. 4. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Identitas suksesnya di konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Yang kelima, hukuman, perilaku pasif agresif meningkatkan. Ini identitas gagal di hukuman. Di identitas sukses, konsekuensi,
Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. 7. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut hukuman. Ini identitas gagal. Di identitas suksesnya, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus dan menerus dari guru. Identitas sukses yang direstitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman yang berikutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini di hukuman, di identitas gagal, di identitas sukses, konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di identitas sukses, restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di identitas gagal, hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Di identitas sukses, konsekuensinya didisiplin. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Di identitas sukses, didisiplin, itu restitusi. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Yang berikutnya identitas gagal, hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Di identitas sukses, disiplin, konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Di identitas sukses, disiplin, restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini hukuman. Di sini nanti kita memang harus sebagai guru harus menghindari tentang hukuman kepada siswanya atau muridnya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dari dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Maka hukuman dan imbalan itu memang sebaiknya sebagai guru kita menghindari. Ini nanti kakak semua dulu anak-anakku. Ini nanti kelas 12 TH membuat kesepakatan. Ini saya bagikan, kamu tulis pendapatmu masing-masing. Contohnya ya, untuk pembelajaran dengan materinya bendera kan nanti ada food and break. Nah, nanti disesuaikan istilah kita berjalan lancar dengan adanya kesepakatan belajar. Ini kesepakatan belajar kan dari kamu nanti dijadikan satu
Perwakilan Bu ini dibawa dari semua. Orang untuk tak. Bisa dikasih sini juga beda sih. Nanti kan menjalankan aturan piket sesuai dengan aturan kelas yang berlaku. Berarti ya sama ini. Insya Allah tidak tidur saat pelajaran. Ya semua ya nanti saya bacakan satu-satu pendapatnya. Kan tidak ada namanya masing-masing. Jadi saya nanti kesepakatan dijadikan satu. Berarti kesepakatan itu yang baik atau yang buruk? Yang baik. Baik, diambil kesepakatan itu yang baik untuk caranya kegiatan belajar. Ya, saya bacakan satu-satu. Tidak membolos pelajaran. Tidak membuang sampah di laci agar kelas tetap bersih sehingga nyaman ketika belajar. Setuju? Sepakat? Satu, memperhatikan saat guru sedang memberikan materi. Sepakat tidak? Sepakat? Ya ini saya yang ambil ya. Ini ya, kesepakatannya yang di sini tadi, yang di papan tulis sudah dijadikan satu. Ini sudah ada 8 poin. Satu, bacakan dulu ini. Kesepakatan belajar di kelas. 1. Datang tepat pada waktunya. 2. Memperhatikan guru ketika sedang belajar. 3. Guru mengajar menggunakan metode yang menyenangkan. 4. Tidak tidur saat pelajaran. 5. Selama jam pelajaran berlangsung tidak boleh memakai sendal. 6. Tidak membuang sampah di laci. 7. Piket kelas harus dijalankan tiap harinya. 8. Tidak boleh pacaran di kelas. Nah ya, ini kesepakatan belajar di kelas. Ini saya tempelkan di sini. Kurang bola. Ya. Nah, kesepakatan belajar di kelas sudah jadi. Mohon dijalankan dan dilakukan. Ya, terima kasih. Selvi, tahu tidak kenapa Bu Wina memanggil kamu ke sini? Karena datang terlambat tidak mengikuti kelas. Menurut kamu, datang terlambat tidak melakukan piket kelas itu kesalahan bukan? Itu termasuk kesalahan. Bu Wina ya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Baiklah, mari kita menyelesaikan bersama ya masalah ini ya. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa kok kamu bisa datang terlambat dan tidak melakukan piket kelas. Saya main game sampai larut malam jadi susah bangun pagi. Alasannya itu berarti memang kalau main HP, apalagi yang menggunakan HP main game itu memang mengasihkan.
bahwa untuk nanti kamu harus bangun pagi untuk sekolah. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati bersama sebelum awal semester kemarin? Masih ingat Bu? Coba sebutkan. Datang tepat waktu dan melaksanakan ke kelas. Iya, kamu masih ingat dan tahu. Berarti apa perlu keyakinan kelas itu dilaksanakan? Keyakinan kelas perlu dilaksanakan. Ya, berarti nek perlu dilaksanakan, berarti Selvi, apa yang kamu untuk melaksanakan keyakinan kelas itu supaya berjalan baik, apa yang kamu lakukan? Membagi waktu dan tidak main game atau main HP dalam rumah. Ya, alhamdulillah kalau kamu sudah menyadari. Kita berharap tidak diulangi lagi sampai kamu datang terlambat ke sekolah ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan mulai mengucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Dr. Nardis Kusmardi MM selaku pengampu mata pelajaran matematika. Setelah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Sri Mira Handayani, maka budaya positif dapat diterapkan di sekolah kami. Misalnya, pada saat awal semester membuat kesepakatan di kelas. Dan yang terpenting adalah disiplin positif, tidak memberi hukuman kepada siswa secara fisik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Marni. Menurut saya, setelah mengikuti diseminasi kemarin, yaitu Bu Sri Mira Handayani, pertama dengan judul budaya positif, bahwa Bu Sri Mira Handayani satu, menguasai materi dalam menyampaikan materi tersebut. Yang kedua, waktu ada pertanyaan bisa menjawab. Yang ketiga, gerak mimik maupun sikap cara penyampaiannya sudah menguasai materi. Pada kesempatan itu, Bu Sri Mira Handayani sudah memaparkan mengenai budaya positif. Memang budaya positif tersebut sangat bagus diterapkan di sekolah ini. Misalkan tentang hukuman, sebelum ada pemaparan tentang budaya positif, ada Bapak Ibu guru yang memberikan hukuman kepada siswa. Walaupun hukuman itu hanya ringan, misalnya ada siswa yang terlambat, siswa disuruh mengisi daftar hadir di tempat piket di depan. Setelah itu masuk ke BK, lalu disuruh menyapu, membersihkan di ruang guru atau di perpustakaan atau di BK, yang mana itu merupakan hukuman ringan. Tetapi menurut budaya positif, hal tersebut tidak baik. Nah, dengan adanya Bu Sri Mira Handayani menyampaikan budaya positif tersebut, alhamdulillah dengan adanya penyampaian materi tersebut, siswa tidak ada yang terlambat dan siswa tidak ada yang melakukan kesalahan. Untuk itu, budaya positif yang dikemukakan oleh Bu Sri Mira Handayani ternyata sangat baik dan sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolahan. Saya kira demikian. Ternyata dengan adanya diseminasi mengenai budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sri Mira Handayani sangat bermanfaat, sehingga dengan adanya penyampaian materi tersebut, alhamdulillah sekarang SMK Negeri 4 Klaten sudah tidak melaksanakan hukuman terhadap siswa karena itu sudah bertentangan dengan adanya budaya positif tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Setelah berbincang dengan Bu Mira, saya menyadari datang ke sekolah tepat waktu, maka saya tidak main game sampai larut malam dan harus pintar membagi waktu untuk main game, waktu belajar, dan waktu untuk tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga. Saya kelas 12 perhotelan. Kami bersama-sama membuat kesepakatan kelas
Dengan adanya kesepakatan kelas, kami belajar nilai-nilai positif yang membangun kami menjadi peserta didik yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.